Mas Roy dan juga Dokter Tifa ini tanpa pemberitahuan. Memang ini langkah yang tepat atau justru sebaliknya? Ini langkah yang tidak lazim selama saya menjadi polisi aktif sampai purnawirawan, dan itu tidak pernah saya lakukan dengan model-model seperti ini, karena itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang kita hormati bersama, ya, baik Undang-Undang KUHP yang lama, Undang-Undang 881, maupun sekarang setelah ada KUHP, hukum acara pidana, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Oke. Seharusnya yang tepat itu seperti apa sih, Pak? Ya begini, jadi kalau kita melihat ada suatu laporan polisi misalnya, itu kan dianalisa evaluasi. Ya. Itu di pasal 89 hukum acara pidana yang baru, ya, saya nggak yang lama lah, yang lama kita tinggalkan aja. Walaupun mereka menggunakan KUHP yang lama karena peristiwa itu terjadi sebelum ada KUHP yang baru. Tapi supaya masyarakat nggak bingung nanti, itu kan ada penetapan tersangka. Dulu juga ada penetapan tersangka. Nah, penetapan tersangka kan minimal 2 alat bukti, minimal, bukan maksimal. Ya kan? Kalau dulu alat bukti hanya 5, sekarang lebih dari 5. Seperti itu. Jadi lebih fair sekarang daripada dulu, ya gitu. Nah, setelah itu melalui satu proses, ya kan? Kemudian ini perkara ini kan membingungkan. Kenapa? Karena diduga pencemaran nama baik dan fitnah. 310, 311. Tapi dihubung-hubungan dengan Undang-Undang ITE. Nah, ITE ini kan tindak pidana khusus. Kalau 310, 311 KUHP yang lama kan tindak pidana umum. Nah, sesuai ketentuan pasal 63 KUHP yang lama, kalau ada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, harus menggunakan yang diprioritas tindak pidana khusus. Jadi bukan tindak pidana umum. Tidak bisa dikait-kaitkan dengan pasal-pasal tertentu supaya bisa nahan orang, nggak boleh di situ. Itu awalnya sudah situ. Kemudian pencemaran nama baik dan fitnah itu kan tidak bisa kita tuduhkan pada lebih dari 1 orang. Ada penyertaan di situ. Jadi tidak mungkin seperti perampokan misalnya. Ada 5 orang boleh, tapi ada peran siapa aktor intelektualnya, siapa yang menyuruh, siapa yang membantu, itu ada. Jadi ini dianalogikan. Hukum pidana tidak mengenal analogi. Jadi secara eksplisit apa yang ada dalam pasal itu dilakukan seperti itu. Jadi kesalahan dari awal. Nah, ijazahnya itu diduga palsu atau diduga asli atau diduga tidak ada. Itu hanya menggunakan apa yang dilakukan penyelidikan oleh Bareskrim. Sampai sekarang orang tidak bisa tahu secara yuridis, ya, apakah ijazah itu palsu atau asli atau tidak ada, belum bisa. Hanya penghentian penyelidikan. Penghentian penyelidikan itu juga ada cacat prosedur. Karena dalam tingkat penyelidikan tidak bisa diperiksa laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik. Nggak bisa, itu ada peraturan Kapolri sendiri, nomor 10 tahun 2009. Jadi semuanya itu sudah membingungkan bagi saya. Nah, karena dipaksakan seperti itu, nah, seharusnya begitu berkas perkara katanya sudah lengkap menurut versi penyidik. Nah, itu baru ditawarkan atau terlapor minta restoratif justice. Dan ini ada restoratif justice, tapi permintaan siapa saya nggak jelas. Ya kan? 3 orang. Pertama Egy Sujana, Damyari Lubis, sama Rismon. Padahal berkas perkara sudah masuk tanggal 13 Januari ke pelimpahan ke jaksa. Soalnya kalau sudah ada pelimpahan ke jaksa, restoratif justice di polisi tidak bisa dilakukan. Nanti nunggu proses restoratif justice di kejaksaan. Kan restoratif justice di kejaksaan sesuai dengan KUHP yang baru bisa dilakukan juga, atau di pengadilan. Nah, ini dipaksakan setelah berkas dilimpahkan. Soalnya begitu berkas dilimpahkan pada jaksa, itu penanganan berkas perkara tanggung jawab pengendali perkara di Kejaksaan Tinggi dari Polda, bukan polisi lagi, ya kan? Kemudian kalau sudah ada RJ di polisi pun kita terimalah seperti itu, misalnya. Itu sudah ada RJ kan berarti sudah dihentikan penyidikannya sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Nah, kalau sudah dihentikan penyidikannya menggunakan hukum acara pidana yang lama, Undang-Undang 881, itu sampai sekarang datanya tidak pernah ada berkas yang sudah dihentikan penyidikannya atau biasa disebut SP3 masih bisa maju ke penuntutan sampai pengadilan. Tidak pernah ada, saya yakin. Ya, walaupun disebut sekarang RJ seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah di RJ hanya 3 orang, terus dipaksakan dikurangi, tersangka yang RJ minta maaf dipinggirkan. Nggak bisa, aturannya nggak ada seperti itu. Ya risiko karena laporannya menyebut 8 orang atau tadi 12, ya kalau ada semuanya sudah kasus ini sudah berhentikan. Dengan semua tersangka, itu risiko.
Jangan dipotong-potong seperti oh yang minta maaf saja yang nggak mau. Duh, nanti enak dong kasus misalnya pelecehan seksual seorang orang pacaran lah ya, biasa. Pacarnya juga melecehkan, kawan pacarnya ada, nanti yang pacarnya saja yang boleh dimaafkan, yang lain nggak bisa. Seperti itu ya. Nah, oke, sekarang berkas sudah dilimpahkan ke jaksa. Dilimpahkan kan ada tinggal nunggu berkas itu bolak-balik ya. Itu juga menggunakan pedoman dan hukum acara pidana. 3 kali bolak-balik antara jaksa, peneliti dan penyidik, ya 14 hari dan 7 hari tadi, 3 kali. Kalau itu tidak bisa saja harus digelar perkara. Dan diarahkan biasanya penghentian penyidikan. Jaksa tidak akan menerima mau berkas perkara yang tidak jelas, kemudian dia melakukan upaya penghentian penuntutan atau SKP 2 biasanya seperti itu. Jaksa tidak akan pernah mau. Jaksa tidak akan menerima barang mentah kemudian disimpan supaya matang, nggak akan pernah matang seperti itu. Ibaratnya seperti itu, ya kan? Nah, dalam perjalanannya, ya, berkas ini tahu-tahu tiba-tiba kejadian proses penangkapan, penahanan seperti ini. Nah, saya akan tanya dokumennya bagaimana proses penangkapannya. Nah, ternyata dalam dokumen penangkapan itu disebutkan ada surat Kejaksaan Tinggi tentang P21. Kembali kepada pedoman Kejaksaan RI bab 3 nomor 40. Ya, sampai 41 42 bahwa pengendali perkara adalah kejaksaan. Kalau dari Polda ke Kejaksaan Tinggi itu pengendali perkaranya Asisten Pidana Umum, Aspidu. Nah, Aspidu ini sebagai pengendali perkara. Kalau sudah menyatakan berkas lengkap, kemudian dilengkapi dengan rencana dakwaan, kemudian pengendali perkara bikin surat kepada Kajari di mana nanti akan disidangkan, TKP-nya di mana itu misalnya. Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan sebagainya, atau kota mana itu. Nah, Kajari yang menerbitkan P21 itu pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Jadi kalau saya lihat di situ dokumen ada P21 diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi, ini sangat aneh lagi. Kejaksaan Tinggi tidak akan pernah menerbitkan P21. Dan itu juga diatur dalam KUHAP. Yang menerbitkan P21 tadi adalah Kejaksaan Negeri yang akan menyidangkan nanti. Nah, ini banyak kejanggalan-kejanggalan seperti ini bagi saya. Ya ini perlu diperbaiki. Ya saya rasa polisi semuanya sebagian besar ya sudah mengarah pada yang baik lah. Tapi kalau yang tidak baik ini mau dibiarkan, ya saya nurani saya bangun lagi. Nurani saya sebagai mantan Wakapolri dulu, nurani Pak Hugeng, Jenderal Hugeng Imam Santoso dulu Kapolri, nurani Pak Jenderal Raden Said Sukanto Kapolri pertama, nurani Kapolri yang Pak Anton Sujarwo, Pak Bimantoro, Pak Dai Bahtiar dan sebagainya yang saya kenal dulu, Pak Dibyo Widodo sebagainya. Ini kan masih melekat pada diri kita. Kita dulu menyerap ilmunya para senior kita yang terbaik. Nah, ini jangan sampai ada yang menggunakan nurani lain bahwa di polisi ini, oh boleh saya, boleh itu, nggak boleh. Jadi langkah-langkah yang diambil dalam rangka penangkapan atau penahanan ini seharusnya bukan lagi kewenangan penyidikan lagi. Itu harus ada petunjuk dari jaksa peneliti. Ada nggak jaksa peneliti memberikan petunjuk P18, P19 bahwa harus dilakukan penangkapan atau penahanan. Nah, ini yang sangat aneh bagi saya. Ini harus diperbaiki untuk proses penegakan hukum ke depan seperti itu. Jangan sampai merugikan warga masyarakat banyak. Masyarakat banyak harus diberikan edukasi tentang penegakan hukum yang sebenarnya seperti apa. Kejanggalan-kejanggalan ini bisa dibilang mencederai marwah Polri dan juga menjadi kayak identifikasi ataupun petunjuk bahwa ada intervensi dari pihak lain. Sepertinya saya bisa mengatakan seperti itu ya. Karena waktu proses penangkapannya saja itu tidak menggunakan etika penegakan hukum atau etika penangkapan. Ya kan? Seorang penyidik dengan timnya beberapa orang lebih dari 5 masuk rumah bisa masuk kamarnya istrinya Pak Roy. Seorang wanita loh. Saya tanya Ibu Roy waktu pakai nama, saya pakai celana pendek, pakai kaos. Kenapa tidak ngajak Polwan? Kenapa nggak ketuk-ketuk pintu dulu? Kan apakah ada ketimuran gitu loh. Dan sampaikan penangkapan Pak Roy ini bukan penangkapan di awal. Sudah jadi berkas perkara, sudah ada penasihat hukum. Kenapa tidak memberitahu penasihat hukum? Makanya Ibtu R itu yang memimpin itu, ya menurut saya itu melakukan pelanggaran etika profesi berat, ya kan? Atau pelecehan terhadap seorang wanita. Nah, apa wanita Indonesia bisa terima seperti ini kalau penyidik bisa masuk kamar anak wanita, seorang ibu-ibu atau istri itu kan nggak boleh. Di Amerika aja kalau udah seperti ini,
mau menangkap tersangka kemudian HP istrinya dilihat gitu, dipecat polisi itu. Nah, saya merasa sebagai Kadipropam saya keberatan dengan cara-cara seperti ini. Oknum polisi seperti ini seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat. Jangan sampai terjadi lagi. Kalau ini dibiarkan saja, malah nanti mungkin diberikan kenaikan pangkat luar biasa, akan dicontoh oleh polisi-polisi lain seluruh Indonesia. Upaya hukum apa Pak yang harus dilakukan oleh para lawyer-lawyer dari tersangka ini? Ya sekarang harus dibuka kepada publik aja, biar publik yang menilai. Sekarang kamu dibikin pra-peradilan, Senin baru ngajukan, tahu berkas dilimpahkan. Nah sekarang kalau berkas dilimpahkan, P21 bukan dari Kejaksaan Negeri tapi dari Kejaksaan Tinggi. Jadi gimana caranya? Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung tidak seperti itu. KUHP tidak bunyi seperti itu. Jadi ini menggunakan mekanisme apa nanti penyerahan pelimpahan tahap kedua menggunakan mekanisme apa? Seperti itulah. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.